Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala mutatali alaihi wa wasi karami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan taqumu bi ba'di ma yajibu alaina li sawabi ni'ami. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata ayunina Muhammad saffatu saffah. Wa khairatul khalqil mursalun nasi kafah basyira wa nadhiran baina yaday sa'ah wal mab'usi rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin wa ala kulli man ihtada bihadil mubarak wa nahja nahjal qawim wa salaka tariqal mustaqim wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Segenap hadirin hadirat peserta halal bihalal PPTQ Manal Islam Indonesia, hari ini tanggal 21 April 2024 bertepatan 12 Syawal 1445 Hijriah. Marilah kita tak lupa panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bimbingannya, tanpa hidayahnya, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang kebingungan mencari mana yang benar, mana yang salah. Alhamdulillah dengan hidayahnya kita tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga kita berada dalam dinul Islam, dinul rahmah, agama yang dibawa Rasulullah SAW. Tentunya dalam kesempatan halal bihalal ini yang paling awal, ya, kami sebagai mewakili dari pengurus dari yayasan, dari pengasuh PPTQ Manal Islam Indonesia mengucapkan taqabbalallahu minna minkum, semua mohon maaf lahir batin. Mohon maaf jika selama ini dalam interaksi dengan para santri dan para santriwati banyak kesalahan, dan mungkin nanti akan dilanjutkan untuk musafahah santri putra dengan putra, putri dan putri, dan dengan ustazah dan putra dengan saya, ya. Nanti terlebih secara umum, mari kita saling memaafkan satu dengan yang lain, ya, sehingga dengan kita memaafkan ini kita mendapatkan hikmah terbesar dari Idul Fitri, yaitu bagaimana seorang kemudian menjadi fitrah kembali tanpa dosa, tanpa cacat, karena semua sudah dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, pagi ini saya akan menyampaikan materi tema tentang makna lebaran yang sesungguhnya. Kenapa perlu saya sampaikan di sini? Karena di sebagian banyak kaum muslimin telah mengalami masa-masa banyaknya orang-orang yang salah persepsi dalam memahami Idul Fitri. Ada sebagian yang memahami Idul Fitri artinya pokoknya kalau kita jalan-jalan itu Idul Fitri, ya. Kalau ada pembagian angpau, pembagian THR itu berarti Idul Fitri. Kalau pagi hari habis sholat kita makan enak, salam-salaman, itu Idul Fitri, ya. Apakah semua itu benar? Itu tidak salah, tetapi di sini kami akan sampaikan bahwa ada makna-makna lain yang lebih tak kalah pentingnya dari sekedar hanya makan-makan saja, dari hanya sekedar jalan-jalan saja, dari hanya sekedar untuk ketemu dengan orang-orang yang tidak pernah ketemu lama sekali, ya, dengan keluarganya, tetangga-tetangga yang setahun sekali pulang baru ketemu, ya. Akan saya sampaikan 5 pelajaran atau 5 makna dari Idul Fitri, makna sejati, makna yang semestinya dari Idul Fitri, atau bagaimana cara kita memahami lebaran dengan pemahaman yang sebenarnya. Yang pertama adalah, kalau masuk lebaran berarti kita masuk bulan Syawal. Syawal itu artinya adalah, dari dalam bahasa Arab, Syawal itu dari kata apa? Dari bermakna ziyadah, bertambah, meningkat. Jadi Syawal itu meningkat. Artinya apa? Ketika masuk bulan Syawal, semestinya kita ada peningkatan. Yang jadi pertanyaan, peningkatan apa? Peningkatan malasnya, peningkatan semangatnya, itu yang nanti kita tanyakan. Oleh karena itu, seorang penyair mengatakan, laisal idu liman labisal jadid wa innamal id liman ta'atuhu tazid. Jadi yang namanya lebaran itu bukan orang yang berpakaian yang baru,
Ada orang yang lebaran nggak pakai pakaian baru, dikatakan Anda berarti belum lebaran. Bukan seperti itu ya. Lebaran bukan bermaknanya hanya sekedar menggunakan pakaian yang baru. Meskipun kalau orang menggunakan pakaian yang baru itu juga nggak masalah. Kenapa? Karena ketika sholat id itu kita ketemu banyak orang, mestinya itu pakaian yang baik, pakaian terbaik. Jangan kemudian sholat id kemudian pakai pakaian yang 10 hari belum dicuci ya. Akhirnya menimbulkan banyak jamaah yang kemudian di masjid keracunan ya. Karena ada yang pakaiannya tidak sedap dicium ya. Tetapi ada makna yang lebih besar dari itu. Boleh orang punya pakaian yang baru, boleh orang punya sarung baru, boleh orang punya peci yang baru. Tetapi wa innamal id liman ta'atu tasid. Ini makna sebenarnya. Yang dimaksud dengan lebaran itu ketika orang itu meningkat, artinya taatnya itu bertambah. Jadi pertanyaan, kebiasaan kita selama Ramadan, kebiasaan kita melakukan salat tarawih, salat malam, apakah masih terjaga salat malam itu? Kebiasaan kita membaca Al-Quran, apakah masih terjaga di bulan Syawal? Atau di bulan Syawal ini kita semangatnya masih nunggu acara halal bihalal ini? Atau semenjak kemarin masih tetap baca Quran tiap hari? Nah, itu yang nanti kita pertanyaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran dari Idul Fitri adalah al-audatu ilal fitrah, kembali kepada fitrah. Maka di bulan Ramadan akhir ya, ketika kita masuk waktu maghrib. Berarti masuk waktu maghrib itu artinya sudah masuk 1 Syawal. Ramadan yang terakhir berpindah ke 1 Syawal. Itu di sana dalam ajaran Islam, dalam fikih dikatakan bagi mereka yang ketika di awal masuk waktu maghrib itu masih bernyawa, masih hidup, dia dianjurkan, tentu bagi yang mampu, mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa zakat fitrah? Karena nanti ada yang mengatakan sebuah riwayat, amal orang yang puasa itu masih tergantung, belum bisa dieksekusi pahalanya kecuali sampai dia mengeluarkan zakatul fitr. Oleh karena itu, ketika kaum muslimin di akhir Ramadan atau ketika sudah masuk Syawal ya, sudah masuk takbiran, itu mengeluarkan zakat fitrah, itu adalah dalam rangka itu menjadi sebuah kesadaran menuju kepada selain merespon atau memenuhi perintah Allah, perintah agama, yang kedua adalah supaya seorang kembali kepada fitrah. Rasul bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah fa abawahu yuhawidanihi ayunasirani ayumajjisani. Orang tuanya lah yang nanti membuat bertanggung jawab, yang ya kalau seandainya dia menjadi Yahudi, dia menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Artinya dalam hadis ini pelajaran yang pertama adalah pelajaran tentang setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah tanpa dosa. Yang kedua adalah sebagaimana kewajiban orang tua, ayah dan ibu, ya, mereka wajib bagaimana mendidik anak mereka agar selalu berada dalam fitrah. Oleh karena itu, dalam suasana Idul Fitri ini mari kita kembali merasakan bagaimana bahagianya bersama dengan keluarga. Keluarga yang bahagia itu keluarga yang di dalam keluarga itu selalu terjaga nilai-nilai Islami. Nilai-nilai Islami itu jangan hanya kita terapkan di pesantren ya, tapi ketika kita di rumah kita terapkanlah nilai Islami. Ketika kita di masyarakat jangan sampai kemudian seorang santri yang apalagi alumni ya pulang ke masyarakat kemudian membawa sebuah kenangan yang tidak baik. Misalkan contohnya dia misalkan ada seorang santri yang dia suka berkata kasar, kemudian orang bilang, itu orang pondokan tuh. Orang pondokan, kalau bisa kalian jangan mondok. Nanti kalau mondok takutnya jadi dia keras. Nanti kayak dia teroris misalkan. Nanti kayak dia tidak bisa menjaga kebersihan. Yang tidak bisa menjaga kebersihan siapa tuh? Itu orang pondokan itu. Itu yang tidak berkata jujur siapa? Itu orang santri. Mari kita dengan di pondok ini kita latihan jadi orang baik supaya apa? Supaya ketika kalian keluar nanti itu nilai-nilai santri itu, nilai-nilai menjaga akhlak Islami itu tetap terjaga di luar. Yang ketiga adalah al-mu'minuna ikhwah.
Orang-orang beriman mereka bersaudara. Mari dalam suasana Idul Fitri ini, ukhuwah persaudaraan sesama kaum muslimin itu harus terus kita tingkatkan. Jangan hanya di bulan Ramadan itu sering ketemu dan seterusnya. Kemudian ketika sudah masuk Lebaran, kemudian semua hilang kepedulian. Kalau di Ramadan itu kan ada namanya berbagi ya. Yang tidak bisa makan itu mereka bisa ke masjid, bisa buka bersama. Mereka bisa satu bulan bisa buka bersama di masjid. Itu mereka gratis, semua didanai oleh para donatur. Tapi yang pertanyaannya, bagi mereka yang selama 11 bulan kemudian mereka nggak bisa makan ya, mereka siapa yang ngurusi mereka? Maka mari orang-orang beriman itu harus punya kepedulian ya. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita, jangan sampai kita setiap hari sehari makan 2 atau 3 kali. Sehari makan sempurna, makan 3 kali, nggak boleh telat. Misalkan sesama tetangga kita ini ada yang masih kelaparan, dosa besar ya. Rasul mengatakan tidak beriman orang yang semalaman kenyang sementara tetangganya kelaparan. Semoga Idul Fitri ini menambah kita rasa kepedulian kita kepada sama kita ya. Misalkan satu di pesantren ada beberapa orang, ada yang selalu kirimannya tepat waktu, ada yang kirimannya telat. Monggo yang tepat waktu ini itu berbagi dengan yang telat. Ya Anda telat ya, ini saya kasih ini. Tapi juga jangan kemudian yang telat ketika datang kirimannya juga ingat juga dulu ketika dia telat misalkan diberi makanan, ketika dia dikirim gantian dia memberi. Artinya ada saling kepedulian ya. Jangan sampai yang kirimannya itu tepat waktu, yang telat dibiarkan. Yaudah kamu aja ya, kamu telat kamu puas aja ya. Karena kamu orang tamu belum ngirim. Mari kita jaga kebersamaan ini. Oleh karena itu tadi kita berdoa ya, semoga para wali santri diberikan kemudahan ya. Bagaimanapun pondok ini bukan seperti mesin yang bisa mencetak uang sendiri. Oleh karena itu kami mohon ya, sebisa mungkin kalau memang ada biaya dan seterusnya, semoga para orang tua, para wali santri itu mereka mengutamakan untuk membayar ke pesantren dulu ya. Jangan sampai pondoknya ditelat-telatkan sementara pakaiannya bagus, mobilnya berganti-ganti ya. Kemudian make upnya mahal tetapi anaknya belum bayar. Jangan ya. Mari semoga orang tua kita dimudahkan dalam mengutamakan ya. Kalau kita mengutamakan bagaimana kelancaran proses pembelajaran di pesantren, insya Allah semua santri diberikan kemudahan. Makanya kadang kalau kita mikir kenapa kok menghafal susah-susah sekali, ya banyak faktornya. Mungkin karena kurang doa, mungkin karena kita malas-malasan, atau mungkin karena karena orang tua kita tidak begitu perhatian pada kita semuanya. Mari kita bermuhasabah ya. Semoga para wali santri diberikan kemudahan ya untuk semuanya. Yang keempat, tarsiyah ma'anat taqwa. Idul Fitri maknanya adalah bagaimana kita semakin menguatkan, mengkristalisasi makna takwa. Takwa itu ketika seorang memiliki sebuah karakter, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Kalau di antara tanda-tanda takwa adalah orang yang mereka berinfak di waktu senang atau waktu yang sempit. Yang kedua, orang yang mampu menahan marahnya dan memaafkan manusia. Maka di sini karena Ramadan adalah bulan menimbulkan karakter takwa. Semoga dengan karakter takwa ini kita menahan marah kita dan banyak memberikan maaf kepada saudara kita ya. Orang-orang yang tidak mau memberikan maaf kepada saudaranya itu sama dengan orang yang mengklaim bahwa dia tidak pernah punya salah. Padahal manusia tidak ada yang tidak punya salah. Manusia pasti ada salahnya. Yang terakhir, makna lebaran adalah lebar itu artinya bebas. Artinya apa? Seorang membebaskan dirinya dari selain Allah. Dia mengikhlaskan amalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita Ramadan beramal hanya kepada Allah, maka 11 bulan kemudian kita juga harus beramal yakin dengan amal kita dan mengharap dan hanya menggantungkan amal kita
pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pahalanya kepada selain Allah. Semoga sudah 15 menit ya, cukup ya. Semoga kita dimudahkan dalam mengambil makna-makna Idul Fitri, yaitu bertambahnya meningkatnya amal, yang kedua kembali kepada fitrah, yang ketiga meningkatnya persaudaraan, yang keempat semakin memperdalam atau implementasikan makna takwa, yang kelima adalah membebaskan diri kita dari segala hal selain Allah dan memfokuskan, mengikhlaskan amal kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.